Hadis tadi ya, alhamdulillah hadis ini juga masih menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya ya, tatkala kita melihat sesuatu yang tidak baik, hendaknya kita rubah ya, kita berusaha untuk memperbaikinya atau menjelaskannya ya. Ya, jadi hadis ini juga masih sama juga dengan hadis idza ra'akum munkaran ya falyughayyirhu bi yadihi. Idza lam yastati', apabila enggak mampu dengan tangan, fabil lisan. Apabila enggak mampu juga dengan tangan, apa dengan lidah, fabil qalbi. Wahya ad'aful iman, dan itu selebihnya iman. Artinya hadis ini juga sejalan dengan hadis itu. Jadi memang di mana kita sebagai orang-orang yang beriman ya, adalah orang-orang yang cinta kepada kebenaran, tidak dapat bisa mengkompromikan kebatilan, tidak dapat menerima ya, kebatilan itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Hendaknya hidup kita ini ya selalu melihat bahwa ukurannya antara hak dengan yang batil, bainal haq wal batil, antara hak dan yang batil. Bagaimana kita bisa menemukan sesuatu itu adalah hak? Maka haknya sesuatu itu adalah berdasarkan syariat. Ukurannya kepada syariat. Apa itu syariat? Apa yang ditentukan baik di dalam Quran maupun dalam sunnah maupun dalam ijma ataupun qiyas yang telah ditentukan oleh ulama-ulama fuqaha. Ya, artinya itu juga menjadi dasar di dalam kita melewati perjalanan hidup sehari-hari. Kalau di negara kita sumber hukumnya ya Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang, kemudian peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, itu sumber-sumber hukum. Tapi bagi kita umat Islam, dua lagi, mana sumber hukumnya? Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana dengan kita berada di negara kita Indonesia untuk bisa menselaraskan antara Quran dan Sunnah juga hukum-hukum yang ada dalam negara kita? Maka bisa kita bedah hukum-hukum dalam sila-sila dalam Pancasila itu adalah merupakan faedah-faedah dalam agama Islam ya. Tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang kerakyatan, tentang keadilan, itu semua diambil dari nilai-nilai Islam. Makanya tadi namanya ya mengenai ya Pancasila itu seperti dikatakan tadi kan ada 5 ini kan itu kok ya ada ya orang yang mau coba-coba itu merubah gitu kan ya isi daripada Pancasila itu yang memang udah paten istilahnya ya udah menjadikan suatu landasan dan pedoman kita kan ya sebagai orang Indonesia ini. Nah kalau menurut tanggapan Pak Haji ini ya gimana tuh mengenai orang yang mau coba-coba merubah Pancasila dari 5 sila menjadikan 3 sila itu? Ya, jadi dalam badan BPUPKI pada saat Pancasila itu dirumuskan, ada versinya Presiden pertama kita Soekarno, ya ada juga versi dari para
perumus pada masa itu. Ya, saya agak lupa nama-namanya. Ada beberapa versi. Ya. Kemudian dalam badan itu, badan persiapan apa namanya, PPU, PKI namanya pada masa itu dirumuskan, dikompromikan lah. Termasuk sila pertama itu tidak berhenti kepada ketuhanan yang Maha Esa, tapi ada kewajiban untuk menjalankan syariah bagi pemeluknya, bagi pemeluk agama. Artinya ada kalimat lagi setelah itu. Kemudian sebagian dari peserta, terutama saudara-saudara kita dari orang-orang Kristen, itu tidak mau ditambahkan kewajiban menjalankan syariat itu. Karena mereka berpikir bahwa kalau ada kalimat itu, maka hukum yang nanti akan dilaksanakan adalah hukum Islam. Karena di sini adalah mayoritasnya Islam, pasti umat Islam menjalankan hukum syariatnya, kan gitu. Nah, artinya ada kompromi di sini. Kemudian kompromi ini tetap akhirnya melahirkan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun dalam kaidah ya teologinya, mana Tuhan yang Maha Esa? Pasti Allah kan jawabannya. Jadi coba tanya ke agama yang lain, mana Tuhan yang Maha Esa? Tuhan yang satu, yang lain kan tidak satu. Itu maksudnya. Jadi artinya Tuhan yang Maha Esa ini Allahu Ahad. Allahu Ahad. Tuhan Allah itu Maha Esa. Rabbul Alamin, Tuhan ya seluruh alam. Tuhan, kata Tuhan itu Rabb. Yang Maha Esa ya Al-Ahad, itu Maha Esa. Jadi itu sudah Quran ya, sudah Quran. Makanya kalau dibedah ini Pancasila, pasti rumusannya ada dalam Quran. Nah, akhirnya menjadi sebuah konstitusi di negara kita ya karena memang Quran ini nilai-nilainya universal. Nilai kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, Quran menceritakan tentang kemanusiaan itu seperti apa, keadilan itu, dan itu nilai-nilai universal, nilai-nilai yang berlaku secara mendunia, ya, umum. Negara mana saja pakai itu. Maka hak-hak tentang hak asasi manusia, nilai-nilai Quran jauh lebih dulu menceritakan tentang hak-hak asasi manusia. Mana ada agama yang mampu merubah jahiliyah kepada modern? Tapi zaman sekarang ada lagi. Ya, hak asasi manusia udah nggak ditahan. Ya, hak asasi manusia yang didaun sekali oleh seolah-olah ditemukan oleh orang Barat itu sebenarnya tidak begitu. Sekarang kita coba lihat kisah orang Romawi, masih berlaku perbudakan pada masa itu. Tidak ada, nyaris tidak jelas mana pernikahan mana tidak ada. Wanita muda saja dipakai oleh siapa saja. Masa itu diperjualbelikan di perdagangan umum di pasar-pasar. Islam berubah itu semua. Arab masa itu ya, lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Apa salahnya anak yang lahir perempuan? Seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia meratap di atas kubur suaminya karena tidak ada lagi harganya. Wanita yang ditinggal mati suami. Bahkan mereka berjudi mempertaruhkan istrinya. Dah, istri saya kalau kamu menang ambil. Jadi masa jahiliyah, masa-masa jahiliyah pada masa itu bukan artinya bodoh. Teknologi juga hebat, luar biasa. Tapi peradaban manusia tentang kemanusiaan, keadilan nyaris tidak ada. Nyaris susah ditemukan. Bahkan orang-orang yang berkuasa hanya orang-orang yang ras tertentu saja, dinasti tertentu saja. Bahkan di agama Buddha pun menganut prinsip kaum
ningrat kaum. Zaman sekarang tidak ada ya, Pak? Ya sekarang masih banyak ya, artinya kan praktek-praktek seperti itu walaupun sudah jelas tidak dibolehkan dalam agamanya, tapi ya namanya manusia kan hanya memperturut, apalagi kalau sudah memperturut dengan hawa nafsunya saja, itu bisa jadi hukum dikesampingkan. Ya artinya bahwa hadis ini dalam hadis yang kita dengarkan pada pagi hari ini, di mana digambarkan bahwa orang yang melawan kejahatan itu dengan tangannya adalah orang-orang yang memiliki utama. Orang yang melawan kejahatan itu dengan lidahnya, dengan cara seperti sekarang kita lakukan ini kan selalu dengan lidah-lidah, menjelaskan, menggambarkan, menunjukkan itu dengan lidah. Itu juga termasuk orang-orang yang melawan kejahatan itu, ketidakadilan itu dengan doa, itu juga masih masuk kategori. Walaupun itu ya imannya sebesar biji sawi, masih ada, masih bagus lah ketimbang. Jadi sama juga kun aliman atau muta'aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau nggak bisa muta'aliman, orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian nggak mampu juga menuntut ilmu, au mustami'an, orang yang mau rajin mendengarkan kajian-kajian Quran. Nggak bisa juga dengarin, au muhibban, orang yang cinta. Nggak mampu, nggak sempat mendengarkan, nggak mampu menuntut ilmu, nggak bisa ngajarin, udah muhibban dia, menyiapkan serangannya atau mendorong orang untuk ke majelis ta'lim. Walam takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Siapa mereka? Sudah nggak jadi orang baik, sudah nggak jadi ustaz, sudah nggak juga mau belajar, sudah juga nggak mau dengerin, sudah juga nggak cinta. Ini kerjanya apa dia kan begitu? Ya makanya setiap hal-hal yang berlawanan dengan kebaikan dan kemungkaran itu Islam tidak berpihak ke situ. Makanya setiap orang yang mau berlawanan dan berseberangan dengan yang kemudian batil maupun mungkar itu ya termasuk orang lain yang bersama. Walau namanya para nabi dan rasul. Nah inilah keutamaan yang luar biasa kita dapatkan tatkala kita terus saja mendawamkan kebaikan-kebaikan itu, sekalipun ya kepada satu dua orang, kepada anak dan istri kita. Kalau sudah tidak lagi ada yang mendengar, ya dengan istri kita, anak kita sendiri lah. Supaya apa? Supaya ada pembedanya antara kita dengan yang lain. Dan itu tidak bisa kita dapatkan dari dongkrengan dari orang lain. Hanya kita sendiri yang mampu untuk bisa menuju kepada tersebut, atau yang berusaha untuk sampai ke situ. Kita tidak pernah japa, jangan pernah juga berharap bahwa teman kita yang selalu akan menolong kita, jangan juga. Harus kita bisa sendiri, berusaha sendiri, itu baru bisa menemukan kebaikan untuk kita sendiri. Kalau teman kita sudah nggak ada, orang yang selalu ya sama aja kita backing ini, punya usaha jelas salahnya, tapi punya backingnya, gitu. Giliran backingnya pensiun, dia udah ke orang. Ya itu makanya jangan pernah ngebaking ke lain kecuali kepada Allah. Percaya diri saja ya ini bahwa jangan kenapa Islam mengharamkan percaya kepada
Bahkan Allah lebih dekat dari Nabi kita. Kenapa harus meminta ke yang lain? Itu saja kepada Allah gitu. Apa susahnya? Dalam sujud kita berdoa, minta dalam hati kita. Kalau nggak bisa bahasa Arab, cukup dengan hati kita minta kepada Allah. Keluhan apa saja, Allah dengar, Allah tahu. Itulah alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, juga dilindungi dari berbagai fitnah akhir zaman ini, dan mudah-mudahan kita, tangan kita, kaki kita, ya panca indera kita selalu istiqomah di jalan Allah. Kalau lebih yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.